Pukul 4 subuh. Suara azan masih sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Namun jemariku sudah lincah memilah benang. Namaku Hana. Di sudut ruang tamu yang merangkap menjadi ruang kerja ini, aku menghabiskan separuh hidupku. Gemeretak mesin jahit tua adalah musik pengiring hari-hariku, sementara tumpukan kain adalah teman bicaraku. Hana, belum tidur juga? Suara lembut itu berasal dari Aris, suamiku. Ia berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah bantalnya yang menggemaskan. Ia menghampiriku, lalu menyampirkan jaket ke bahuku agar aku tidak kedinginan oleh embusan angin malam yang menyelinap dari celah jendela. "Sedikit lagi, Mas. Tanggung, tinggal memasang kancing kebaya Bu RT," jawabku sambil tersenyum. Aris menghela napas, lalu berlutut di samping kursiku. Ia menggenggam tanganku yang terasa kasar karena terlalu sering terkena ujung jarum. "Maafkan aku ya, seharusnya sebagai suami, aku yang bekerja lebih keras agar kamu tidak perlu menjahit sampai dini hari begini." Aku menggeleng cepat. "Mas Aris kan sudah bekerja di kantor dari pagi sampai sore. Ini pilihanku, Mas. Aku senang melakukannya. Lagi pula, kita punya tujuan besar kan?" Mata kami berdua secara refleks menatap ke arah yang sama, ke atas lemari kayu tua di pojok ruangan. Di sana, tertutup kain taplak renda yang kubuat sendiri, terdapat sebuah kotak jati berukir sederhana. Kotak itu memiliki lubang kecil di bagian atasnya, mirip celengan. Itu adalah kotak impian kami. Aris berdiri, mengambil kursi kecil, lalu menurunkan kotak itu. Bobotnya berat, sangat berat. Setiap kali kotak itu berguncang, terdengar bunyi gemerincing koin yang berhadu dengan suara gesekan uang kertas yang sudah padat di dalamnya. "Sudah 10 tahun, Hana?" bisik Aris takjub. Tangannya mengelus ukiran kayu itu dengan penuh takzim. 10 tahun kamu menyisihkan uang kembalian pasar, uang sisa belanja, hingga upah lembur menjahitmu. Kamu bahkan jarang membeli baju baru untuk dirimu sendiri." Aku mendekat, menyandarkan kepalanya di bahunya. "Itu bukan pengorbanan kalau kita melakukannya demi tujuan suci, Mas. Aku hanya ingin kita berdua bersimpuh di depan Ka'bah, bergandengan tangan, mengucap syukur di sana. Hanya itu." Aris mengecup keningku lama. Rasanya begitu hangat dan menenangkan. Di mata semua tetangga, Aris adalah sosok suami teladan. Ia tidak merokok, selalu pulang tepat waktu, dan setiap akhir pekan ia pasti membantuku merapikan kain-kain sisa jahitan. Ia adalah alasanku untuk tetap kuat bekerja hingga tulang-tulangku terasa kaku. "Besok adalah hari bersejarah itu kan?" tanya Aris. Aku mengangguk mantap. "Iya, besok pagi kita akan membuka kotak ini sama-sama. Aku sudah menghitung kasar. Insya Allah nominalnya sudah cukup untuk pelunasan pendaftaran haji kita berdua. Aku sudah tidak sabar melihat namaku dan namamu bersanding di daftar calon jemaah." Malam itu kami duduk di lantai, menatap kotak kayu itu seolah-olah benda itu adalah benda paling berharga di dunia. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda badai. Bagiku, Aris adalah pelabuhan yang paling aman, dan kotak itu adalah bukti cinta dan kesetiaanku yang paling nyata. "Tidurlah, Hana, biar aku yang merapikan kain-kain ini," ujar Aris lembut. Aku melangkah ke kamar dengan hati yang ringan, memimpikan hamparan padang Arafah. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu adalah malam terakhir aku bisa melihat kotak itu dalam keadaan utuh. Dan aku tidak pernah menduga bahwa pria yang malam ini begitu lembut mengelus rambutku adalah pria yang sama yang akan menghancurkan seluruh duniaku esok pagi. Matahari pagi menyusuk malu-malu melalui celah ventilasi, membawa aroma embun dan harapan yang membuncah. Aku terbangun dengan senyum yang tidak bisa kusembunyikan. Hari ini adalah hari yang kami tandai di kalender dengan lingkaran merah besar. Hari di mana kotak impian akan menunaikan tugasnya. Di meja makan, Aris sudah menyiapkan 2 cangkir teh hangat. Sikapnya pagi itu luar biasa manis. Ia bahkan berinsisten menyuapiku sarapan nasi goreng buatannya. "Hari ini istrimu tidak boleh lelah sedikit pun ya," godanya sambil mencubit pelan hidungku. "Setelah kita ke bank, aku akan mengajakmu makan siang di tempat yang paling nyaman. Kita rayakan 10 tahun perjuanganmu, Hana." Aku tertawa kecil, merasa menjadi wanita yang paling beruntung. "Perjuangan kita, Mas, bukan hanya aku." Sore harinya, sesuai janji, Aris mengajakku berjalan-jalan ke taman kota sebelum kita pulang untuk prosesi pembukaan kotak. Kita duduk di bangku kayu panjang menatap langit yang mulai berubah jingga. Angin sepoi-sepoi memainkan ujung jilbabku. "Hana,
Aris menggenggam jemariku. Tatapannya menerawang jauh ke langit sore. Jika suatu saat nanti jalannya tidak semudah yang Jita bayangkan, apa kamu akan tetap di sampingku? Aku mengerenyut, sedikit bingung dengan pertanyaannya yang tiba-tiba melankolis. Tentu saja, Mas. Kita sudah melewati 10 tahun yang penuh pasang surut. Susah, senang, lapar, kenyang, kita selalu bersama. Kenapa Mas bertanya begitu? Aris terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang belakangan baru kusadari menyimpan beban yang amat berat. Aku hanya ingin memastikan bahwa bagimu, aku lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini. Tentu, Mas, harta bisa dicari, tapi kamu adalah imamku. Jawabku tulus tanpa curiga sedikit pun. Dalam perjalanan pulang, Aris terus menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan terlepas. Ia bahkan mampir ke toko bunga pinggir jalan dan membelikanku setangkai mawar putih. Untuk wanita yang hatinya seputih melati, katanya puitis. Saat kami sampai di depan pintu rumah, hatiku berdebar kencang. Bayangan akan tumpukan uang kertas yang lecek namun penuh berkah di dalam kotak kayu itu sudah menari-nari di kepalaku. Mas yang ambil kotaknya di atas lemari, atau aku? Tanyaku penuh semangat sambil membuka kunci pintu. Biar aku saja sayang, kamu siapkan alas untuk menghitungnya di lantai ya, sahut Aris dengan nada suara yang entah mengapa sedikit bergetar. Aku segera menghamparkan kain putih bersih di lantai. Aku duduk bersila dengan jantung yang berdebar tidak karuan. Ini bukan sekedar menghitung uang, ini adalah menghitung tetesan keringat dan doa-doa yang kupanjatkan di setiap tusukan jahitanku. Namun, menit demi menit berlalu, Aris tidak kunjung keluar dari kamar tempat lemari itu berada. Suasana rumah mendadak hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti dentuman keras di telingaku. Mas Aris, kok lama sekali? Panggilku. Tidak ada jawaban. Aku berdiri, kakiku melangkah perlahan menuju kamar. Pintu kamar terbuka sedikit. Aku melihat Aris berdiri mematung di depan lemari. Kotak kayu itu sudah berada di tangannya. Namun ada yang aneh. Mas Aris? Aris berbalik. Wajahnya pucat pasi. Dan saat itulah aku melihatnya. Lubang celengan di atas kotak kayu itu telah rusak seperti dicongkel paksa dengan benda tajam. Penutup bawahnya pun sudah terbuka. Kotak itu terlihat ringan di tangan Aris. Terlalu ringan. Terlalu ringan. Hana, suaranya tercekak. Tanganku mulai bergemetar. Perasaan tidak enak menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Aku mendekat dan merebut kotak itu dari tangannya. Aku membaliknya, mengguncangnya dengan tenaga yang tersisa. Kosong. Tidak ada bunyi gemerincing koin. Tidak ada gesekan kertas, hanya ada satu gulungan kertas putih di dalamnya. Dengan tangan yang basah dengan keringat dingin, aku membuka gulungan itu. Bukan uang, melainkan sebuah nota tagihan yang bertuliskan angka yang sangat kukenal. Total seluruh tabunganku dengan stempel merah bertuliskan lunas. Mas, apa ini? Suaraku nyaris hilang. Duniaku serasa berhenti berputar. Kotak kayu yang selama 10 tahun ini terasa begitu berat dan penuh harapan, kini terasa seringan kapas di tanganku. Kosong. Benar-benar kosong. Gulungan kertas kecil di tanganku bergetar hebat seiring dengan degup jantungku yang kian tak beraturan. Mas, jawab aku. Di mana uangnya? Suaraku parau, nyaris berupa bisikan yang tertelan sunyi. Aris masih mematung. Ia tidak berani menatap mataku. Ia justru menunduk dalam, memandangi lantai seolah-olah semen dingin itu bisa memberinya jawaban. Mas Aris, uang itu bukan cuma kertas. Itu 10 tahun hidupku. Itu doa ibuku yang ingin melihat kita berangkat. Teriakku. Kali ini tangisku pecah. Air mata yang sejak tadi kutahan tumpah membasahi pipi. Aris akhirnya bergerak. Ia mencoba meraih pundakku, namun aku menghindar dengan kasar. Jangan sentuh aku sebelum kamu jelaskan apa maksud nota ini. Siapa yang mencuri uang kita? Tidak ada yang mencuri, Hana. Akhirnya ia bersuara. Namun nada suaranya begitu rendah dan penuh rasa bersalah. Aku yang mengambilnya, sedikit demi sedikit selama sebulan terakhir. Aku terhuyung ke belakang, punggungku menghantam pinggiran lemari. Rasanya lebih sakit daripada tertusuk jarum jahit paling tajam sekalipun. Kamu mengambilnya? Untuk apa, Mas? Kita sudah sepakat. Itu uang untuk tamu Allah. Kamu tahu betapa sulitnya aku mengumpulkan setiap rupiahnya? Aris berlutut di depanku, persis seperti posisinya tadi sore saat memberikan mawar putih di taman.
Tapi kali ini, mawar itu terasa seperti ejekan. Aku terdesak, Hana. Temanku, dia butuh bantuan darurat. Ada utang yang harus segera dibayar karena menyangkut nyawa. Dalihnya dengan kalimat yang terdengar sangat terlatih. Teman siapa? Siapa yang lebih penting daripada impian kita sendiri? Cecarku. Kenapa kamu tidak bicara padaku? Kenapa harus mencuri dari kotak yang kita kunci bersama? Aris terdiam. Kebisuan itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. Di dalam benakku, badai kecurigaan mulai terbentuk. Aris yang kukenal tidak pernah berbohong soal uang. Selama ini, ia selalu jujur jika ada kebutuhan mendesak. Mengapa kali ini dia harus bertindak seperti pencuri di rumahnya sendiri? Aku akan menggantinya, Hana. Aku janji. Beri aku waktu. Ucapnya sambil mencoba meraih tanganku lagi. Menggantinya? Aku tertawa getir di sela tangis. Gimana caranya, Mas? Butuh 10 tahun untuk mengumpulkan itu semua. 10 tahun. Kita bukan lagi orang muda yang punya banyak waktu untuk menunggu antrian haji yang semakin panjang. Aku melemparkan kotak kayu kosong itu ke lantai. Bunyinya berdentang, menggema di seluruh ruangan yang mendadak terasa asing bagiku. Rumah yang tadinya terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang mencekam. Malam itu, tidak ada makan malam romantis. Tidak ada perayaan. Aris mengunci diri di ruang kerja. Sementara aku meringkuk di pojok tempat tidur, memeluk sajadah yang rencananya akan kubawa ke tanah suci. Saat aku mencoba memejamkan mata, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Aris yang tertinggal di atas nakas dekat bantal. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan singkat dari nomor tanpa nama. Terima kasih Mas Aris sayang, utangku sudah beres. Kamu benar-benar pahlawanku. Kapan kita bertemu lagi? Darahku serasa membeku. Pesan itu bukan dari teman yang butuh bantuan darurat. Itu adalah pesan dari seseorang yang memanggil suamiku dengan sebutan sayang. Tiba-tiba, kotak yang kosong itu bukan lagi masalah utamaku. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menghancurkan yang sedang mengintai di balik pintu rumah kami. Pesan itu seolah-olah menjadi kilat yang menyambar tepat di jantungku. Terima kasih Mas Aris sayang. Kata-kata itu menari-nari di depan mataku, membakar sisa-sisa kepercayaan yang masih kucoba pertahankan. Tanganku gemetar hebat saat meraih ponsel itu. Aku merasa seperti pencuri di kamarku sendiri. Namun rasa sakit ini memberiku keberanian yang tak pernah kupunya. Aku mencoba membuka kunci ponselnya. Gagal. Aris sudah mengganti kata sandinya. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan selama 10 tahun pernikahan kami. Hana, apa yang kamu lakukan? Suara Aris menggelegar dari ambang pintu. Ia menerjang maju dan merebut ponsel itu dari tanganku dengan kasar. Matanya yang biasa teduh kini memancarkan kegelisahan yang amat sangat. Siapa dia, Mas? Siapa wanita yang menyebutmu pahlawan karena sudah melunasi utangnya dengan uang haji kita? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat. Aris tertegun. Ia mematikan layar ponselnya dengan cepat. Kamu salah paham. Itu hanya rekan kerja yang sedang bercanda. Kamu tahu kan, lingkungan kantor terkadang bicaranya tidak dijaga. Bercanda? Aku berdiri, menatapnya tajam. 10 tahun aku hidup denganmu, Mas. Aku tahu mana candaan dan mana pengkhianatan. Kamu mencuri uang ibadah kita untuk wanita itu. Katakan padaku, siapa Siska? Aku menyebut nama itu secara acak, sebuah gertakan yang didorong oleh insting. Namun reaksi Aris adalah jawaban yang paling nyata. Bahunya merosot, dan ia memalingkan wajah. Ia terkejut hawanya bisa tahu, meskipun sebenarnya aku hanya menebak dari nama-nama yang pernah sekilas lewat di pembicaraan kantornya dulu. Dengarkan dulu, Hana. Cukup, Mas, cukup. Aku menutup telingaku. Malam ini, tidurlah di luar. Aku tidak bisa bernafas di ruangan yang sama denganmu. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak menangis lagi. Air mataku seolah mengering, berganti dengan tekad yang dingin. Di bawah lampu temaram, aku membongkar lemari kerja Aris. Aku mencari sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan kemana perginya hasil jerih payahku. Di tumpukan berkas paling bawah, aku menemukan sebuah map plastik. Di dalamnya bukan berkas kantor, melainkan cetakan tangkapan layar percakapan dan tagihan-tagihan dari aplikasi pinjaman online. Mataku terbelalak. Nama peminjamnya adalah Siska Amelia. Tapi nomor telepon darurat yang dicantumkan di sana adalah nomor suamiku, Aris. Total tagihannya nyaris identik dengan jumlah uang yang hilang dari kotak kayu itu. Ada catatan kecil tertulis dengan tulisan tangan Aris di pojok kertas.
Demi Siska, agar dia tidak dikejar-kejar penagih lagi. Jantungku serasa diremas. Jadi selama ini, saat aku makan hanya dengan kerupuk agar bisa menabung lebih banyak, suamiku justru sibuk menjadi tameng bagi wanita lain yang berfoya-foya menggunakan uang pinjaman. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Bukan ketukan lembut, melainkan gedoran yang tidak sabar. "Aris, keluar! Kami tahu kamu ada di dalam!" Suara seorang wanita berteriak dari luar. Aku berjalan menuju pintu dengan langkah gontai. Saat kubuka, seorang wanita muda dengan pakaian bermerek yang mencolok dan riasan tebal berdiri di sana. Ia tampak kalut, namun matanya memancarkan keangkuhan. "Oh, jadi kamu istrinya? Kenalin, aku Siska. Bilang sama suamimu, uang yang kemarin dia kasih masih kurang. Debt kolektornya datang lagi ke apartemenku. Dia janji mau beresin semuanya malam ini, kan?" Aku terpaku di ambang pintu. Menatap wanita bernama Siska itu seperti menatap sebuah cermin yang retak. Dia berdiri di sana dengan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Aroma yang mungkin dibeli menggunakan sisa uang receh yang kusemprotkan keringat untuk mendapatkannya. "Masih kurang?" Suaraku keluar dengan nada yang sangat datar. Saking besarnya amarah yang membeku di dadaku. 10 tahun tabungan haji saya masih kurang untuk menutupi gaya hidup Anda. Siska sedikit tersentak, namun ia segera menguasai diri. Ia melipat tangan di dada. "Oh, jadi itu uang haji. Aris bilang itu uang simpanan masa depan yang dia siapkan untuk istri kesayangannya. Aku nggak tahu kalau ternyata itu uang tabungan receh hasil menjahit." Kata menjahit ia ucapkan dengan nada menghina, sambil melirik mesin jahit tua di sudut ruangan yang terlihat dari pintu terbuka. "Siska, apa yang kamu lakukan di sini?" Aris muncul dari belakangku. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu dan panik. Ia mencoba menarik Siska menjauh dari teras rumah, namun wanita itu menepisnya. "Kamu bilang semuanya sudah beres, Mas. Tapi tadi sore mereka menelpon lagi. Katanya bunganya belum dibayar. Aku nggak mau ya apartemenku didatangi orang-orang kasar itu lagi." Siska berteriak tanpa peduli pada tatapan tetangga yang mulai mengintip dari balik gorden. "Masuk, Hana. Masuk." Aris mendorongku pelan agar masuk ke dalam rumah. Namun aku berdiri kokoh seperti batu karang. "Kenapa, Mas? Biarkan saja. Biar semua orang tahu kemana perginya uang yang seharusnya membawa kita ke Baitullah," kataku sambil menatap Aris dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan penuh rasa muak. Siska tertawa kecil, suara yang sangat menyakitkan telinga. "Dengar ya, Bu Penjahit, suamimu ini yang menawarkan diri. Dia yang bilang gak tega lihat aku pusing. Kalau kamu gak bisa jaga suami sampai dia cari hiburan di luar dan rela kasih apa saja, ya jangan salahkan aku." "Mas, benar itu?" Tanyaku pelan, menoleh pada pria yang 10 tahun ini kusebut imam. Aris tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba menghindari keributan yang semakin memanas. Sikap diamnya adalah pisau yang paling tajam. Ia bahkan tidak membela harga diriku di depan wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga kami. "Pergi, Siska. Aku mohon, pergi dari sini. Aku akan urus sisanya besok." Penggal Aris dengan suara memelas. Siska mendengus, lalu berbalik pergi menuju sebuah mobil sedan putih yang terparkir di depan gerbang. Mobil yang indah, yang mungkin cicilannya pun disubsidi dari uang makanku sehari-hari. Setelah mobil itu menjauh, Aris menutup pintu rumah dengan rapat. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti kami. Aris berbalik, hendak memulai sandiwara permohonan maafnya lagi. "Hana, maafkan aku. Dia hanya sedang panik. Jangan sebut namanya lagi di rumah ini," potongku. Aku berjalan menuju meja jahit, mengambil sebuah gunting kain yang besar. Aris mundur selangkah, wajahnya ketakutan. "Hana, tenang, jangan pakai kekerasan." Aku tidak menatapnya. Aku mendekati sebuah kain sutra mahal pesanan pelanggan yang hampir jadi. Kain itu indah, lembut dan sangat berharga. Dengan tangan yang mantap, aku mulai memotong-motong kain itu menjadi bagian-bagian kecil yang tak lagi berbentuk. "Hana, apa yang kamu lakukan? Itu pesanan orang," teriak Aris panik. "Sama seperti impianku, Mas. Indah, berharga, dan hampir jadi. Tapi kamu memotong-motongnya demi wanita itu.
Sekarang aku harus mengganti kain ini. Dan aku akan menggantinya dengan uang yang seharusnya kamu pakai untuk membayar utang dia selanjutnya. Aku meletakkan gunting itu, lalu menatapnya tajam. Mulai detik ini, setiap rupiah yang masuk ke rumah ini bukan lagi milikmu. Dan kamu akan melihat bagaimana seorang istri yang kamu remehkan ini merebut kembali apa yang menjadi hak Allah. Tumpukan percakain sutra di lantai menjadi saksi bisu hancurnya hatiku. Aris menatap potongan kain itu dengan napas tersengal. Mungkin ia membayangkan berapa ganti rugi yang harus aku bayar. Namun ia tidak tahu bahwa nilai kain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 tahun harga diriku yang ia injak-injak. Kamu gila, Hana. Itu pesanan butik besar. Dari mana kamu dapat uang untuk menggantinya? Tabungan kita sudah... Aris menghentikan kalimatnya, menyadari kebodohannya sendiri. Tabungan kita... Aku menyeringai getir. Maksudmu tabunganku yang kamu curi? Aku melangkah masuk ke kamar, mengabaikan protesnya. Aku butuh bukti lebih. Jika Siska bisa datang dengan begitu berani di rumah ini, pasti ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan Aris. Aku membongkar tas kerja Aris yang ia letakkan di kursi makan. Hana, berhenti, jangan lancang. Aku mencoba merebut tas itu, tapi aku menghindar dengan gesit. Dari dalam kantong tersembunyi tasnya, jatuh sebuah buku tabungan bank lain yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di sana tertera aliran dana yang masuk setiap bulan. Bonus kantor yang selama ini katanya dihapuskan karena pandemi. Dan semuanya mengalir ke nomor rekening yang sama. Siska Amelia. Namun bukan itu yang membuat duniaku benar-benar runtuh. Di lembar paling belakang, terselip sebuah foto USG. Tanggalnya baru 2 minggu yang lalu. Di sana tertera nama pasien, Siska Amelia, Nyonya Aris. Lututku lemas. Aku terduduk di lantai yang dingin. Nyonya Aris. Suaraku hampir tak terdengar, tertahan oleh sesak yang luar biasa di dada. Mas, apa ini? Siska, dia mengaku sebagai istrimu di rumah sakit. Aris terdiam. Wajahnya yang tadi marah kini berubah menjadi topeng kesedihan yang palsu. Ia berlutut di hadapanku, mencoba memegang tanganku tapi aku merasa disentuh oleh sesuatu yang sangat kotor. Dia hamil, Hana, pisiknya pelan. Kata-kata yang lebih tajam dari jarum manapun. Dia mengancam akan melaporkan aku ke kantor jika aku tidak bertanggung jawab. Aku tidak punya pilihan. Aku harus melunasi utang-utangnya agar dia tenang dan tidak membuat keributan yang bisa menghancurkan karirku. Jadi, kamu memilih menghancurkan akhirat kita demi menyelamatkan karirmu yang dibangun di atas kebohongan? Tanyaku dengan air mata yang mulai mengalir deras tanpa suara. Kamu memberinya nafkah dari uang haji, uang yang dikumpulkan dari setiap tetes keringatku untuk anak yang bukan dari rahimku? Aris tertunduk. Aku berniat mencicilnya kembali, Hana. Sungguh, aku hanya butuh waktu sampai urusan Siska selesai. Urusan Siska tidak akan pernah selesai, Mas. Kataku sambil berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Karena wanita seperti dia tidak mencari solusi. Dia mencari sandaran hidup yang bisa dia peras. Dan kamu, aku adalah mangsa yang paling mudah karena kamu pengecut. Aku mengambil buku tabungan itu dan foto USG itu. Aku tidak akan membuangnya. Ini adalah senjataku. Mulai malam ini, tidurlah di sofa. Jangan pernah menginjakan kaki lagi di kamar ini. Ucapku tegas. Hana, ini rumahku juga. Aris mencoba membela diri. Aku menoleh padanya dengan tatapan yang sangat dingin. Rumah ini dicicil menggunakan uang muka dari warisan ibuku. Jika kamu ingin bicara soal hak, silahkan bicara dengan pengacaraku nanti. Sekarang, keluar. Sebelum aku berteriak agar seluruh tetangga tahu bahwa suamiku telah mengganti tabungan haji dengan janin dari wanita lain. Aris mundur, ketakutan melihat kilat amarah di mataku. Ia keluar dari kamar dengan langkah gontai. Aku mengunci kamar rapat-rapat. Aku mengebuk mukena yang sudah aku persiapkan untuk berangkat haji. Di dalam kesunyian malam, aku bersujud. Bukan untuk menangisi uang yang hilang, tapi memohon kekuatan. Episode kesedihan ini sudah cukup. Besok, Hana yang lemah lembut dan penurut sudah mati. Besok aku akan mulai membangun kembali reruntuhan ini. Batu demi batu, tanpa Aris di sampingku. Pagi menyapa dengan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada lagi aroma teh hangat atau sapaan manja. Aku terbangun bukan karena alarm,
melainkan karena tekad yang sudah mengeras di dalam dada. Saat aku keluar kamar, aku melihat Aris meringkuk di sofa ruang tamu dengan selimut tipis. Wajahnya tampak kusut, tapi tak sedikit pun rasa iba muncul di hatiku. Aku melangkah ke dapur, membuat kopi pahit untuk diriku sendiri. Pahitnya kopi itu masih kalah jauh dengan kenyataan yang harus kutelan. "Hana, kamu mau kemana?" tanya Aris yang terbangun karena suara denting sendok. "Mencari cara untuk menyambung hidup yang sudah kamu patahkan," jawabku tanpa menoleh. Aku mengambil tas kerjaku, memasukkan buku tabungan gelap Aris dan foto USG itu ke dalamnya. Tujuanku hari ini hanya satu, butuh modal untuk mengganti kain sutra yang kupotong semalam dan memulai kembali tabunganku dari nol. Aku tidak akan menunggu Aris mencicil, karena menunggu janji seorang pembohong sama saja dengan menanti hujan di padang pasir. Aku mendatangi Ibu Rahmi, pemilik butik mewah yang menjadi pelanggan tetapku. Aku bersimpuh di depannya, mengakui kesalahanku karena telah merusak kain sutra pesanannya. "Maafkan saya, Bu. Saya akan ganti setiap rupiahnya. Tapi saya mohon, jangan putus kerjasama dengan saya. Beri saya pekerjaan lebih banyak. Apa saja. Saya butuh uang itu untuk mendaftar haji lagi," ucapku dengan suara bergetar namun tetap teguh. Ibu Rahmi, seorang wanita paruh baya yang bijak, menatapku lama. Ia melihat mataku yang sembab namun memancarkan api semangat yang baru. "Hana, aku sudah lama mengenalmu. Kamu penjahit paling jujur yang pernah aku temui. Aku tidak akan memintamu ganti rugi kain itu sekarang," kata Ibu Rahmi pelan. "Tapi sebagai gantinya, kamu harus menyelesaikan pesanan seragam untuk 50 anggota pengajian dalam waktu 2 minggu. Sanggup?" "Sanggup, Bu, sangat sanggup," jawabku cepat. Aku pulang dengan tumpukan kain baru di pelukanku. Namun rintangan pertama langsung menyambut di depan pintu rumah. 2 orang pria berbadan besar dengan jaket hitam sedang berdiri di teras, menghadang Aris yang tampak ketakutan. "Kami tidak mau tahu. Siska bilang kamu yang menjamin utangnya. Sekarang Siska menghilang, ponselnya mati. Kamu yang harus bayar hari ini," bentak salah satu pria itu. Saya belum ada uangnya, Pak. Tolong beri waktu seminggu lagi," rengek Aris. Aku berjalan melewati mereka seolah-olah mereka adalah angin lalu. Namun salah satu pria itu menahan langkahku. Ibu istrinya ya? Bantu suaminya bayar dong, daripada rumah ini kami buat tidak nyaman." Aku berhenti, menatap pria itu dengan tenang. "Maaf Pak, suami saya sudah menghabiskan seluruh tabungan haji kita untuk membayar wanita bernama Siska itu. Jika Anda mencari uang, carilah di apartemen Siska atau mintalah dari gaji suami saya di kantornya. Saya tidak punya sangkut paut dengan utang-utang itu." "Hana, tega kamu bicara begitu?" Mas Aris menatapku tak percaya. "Tega mana dengan kamu yang mencuri uang ibadahku, Mas?" balasku tajam. "Silahkan selesaikan urusanmu sendiri. Jangan bawa-bawa aku dan mesin jahitku ke dalam lubang yang kamu gali sendiri." Aku masuk ke rumah dan mengunci pintu dari dalam, membiarkan Aris berdebat dengan para penagih utang di luar. Aku duduk di depan mesin jahit. Inilah tujuanku sekarang, mengumpulkan kembali setiap rupiah yang hilang. Bukan untuk Aris, bukan untuk membayar utangnya, tapi untuk membuktikan bahwa panggilanku ke Tanah Suci tidak bisa dibatalkan oleh pengkhianatan manusia. Tangan ini mungkin akan melepuh karena ribuan tusukan jarum, tapi hatiku tidak akan lagi membiarkan dirinya disakiti. Perang ini baru saja mulai. Gedoran di pintu depan akhirnya mereda setelah Aris tampaknya berhasil meyakinkan para penagih utang itu bicara di luar pagar. Di dalam rumah, aku tidak membuang waktu. Sambil menjahit seragam pesanan Ibu Rahmi, otakku berputar. Siska menghilang, ponselnya mati. Ini terlalu klise untuk sebuah pelarian. Sesuatu terasa ganjil. Jika Siska benar-benar hamil dan butuh perlindungan Aris, mengapa dia menghilang saat penagih utang datang? Saat suasana di luar sudah sepi, Aris masuk ke rumah dengan langkah gontai. Bajunya kusut, wajahnya kusam. Ia menatapku yang sedang fokus menjahit dengan tatapan memohon. "Hana, tolong aku. Mereka mengancam akan menyita motor kalau besok aku tidak bayar bunga utang Siska. Hanya 1 juta, Hana. Kamu pasti punya simpanan dari uang muka Ibu Rahmi tadi, kan?" Aku menghentikan injakan pedal mesin jahitku. Suaranya yang berisik tiba-tiba digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Aku menoleh perlahan. 1 juta? Kamu meminta uang padaku setelah kamu memberikan jutaan rupiah uang haji kita pada wanita itu? Aku berdiri, mendekatinya. "Kemana perginya rasa malumu, Mas?" "Aku terdesak, Hana. Kalau motor disita, aku tidak bisa kerja." "Itu urusanmu.
gunakan gajimu atau jual ponsel mahalnya. Jangan pernah sentuh uang hasil jahitanku. Ucapku dingin. Melihat kekeras kepalaanku, Aris menggeram frustasi dan masuk ke kamar mandi. Saat itulah aku melihat kunci motornya terletak di meja. Bukan motor yang ingin kuambil, melainkan gantungan kuncinya, sebuah flash disk kecil yang sering ia gunakan untuk menyimpan data kantor. Aku segera menyambungkan flash disk itu ke laptop lamaku. Aku mencari folder yang tidak biasa. Di sana, di antara tumpukan file laporan kerja, aku menemukan folder tersembunyi dengan nama keperluan rumah. Isinya bukan daftar belanja bulanan kita, melainkan tangkapan layar percakapan Aris dengan Siska yang jauh lebih lama dari yang kubayangkan. Hubungan mereka bukan baru sebulan, tapi sudah hampir setahun. Dan yang paling mengejutkan, aku menemukan foto slip setoran deposit sebuah butik online atas nama Siska. Jadi uang itu bukan hanya untuk bayar utang, bisikku pada diri sendiri. Ternyata, Aris bermimpi ingin menjadi pengusaha sukses dengan memodali Siska membangun butik pakaian. Siska menggunakan wajah cantiknya di media sosial untuk berjualan, sementara Aris menjadi investor gelapnya menggunakan uang haji kita. Siska sengaja menjerat Aris dengan drama pinjol agar Aris terus mengucurkan dana tanpa henti. Tiba-tiba, aku menemukan file foto kartu identitas Siska yang asli. Alamatnya bukan di apartemen mewah yang diceritakan Aris, melainkan di sebuah perkampungan di pinggir kota. Kamu membohongi suamiku dan suamiku membohongiku. Gumamku dengan tangan mengepal. Keesokan harinya, tanpa memberitahu Aris, aku mendatangi alamat tersebut. Aku perlu tahu siapa Siska sebenarnya sebelum aku mengambil langkah hukum untuk bercerai. Aku tidak ingin keluar dari pernikahan ini sebagai pecundang yang hartanya dirampas. Sesampai di sana, aku menemukan sebuah rumah sederhana dengan papan nama, "Terima pesanan kue." Seorang wanita tua keluar menyambutku. "Cari siapa, Mbak?" Tanya wanita itu ramah. "Saya mencari Siska, Bu. Siska Amelia." Wanita itu tersenyum pahit. "Siska, anak saya itu jarang pulang, Mbak. Katanya kerja jadi asisten manajer di kota. Tapi aneh, setiap bulan dia kirim uang banyak sekali. Tapi dia selalu minta saya merahasiakan alamat ini dari siapapun, terutama dari bosnya yang namanya Aris." Jantungku mencelos. "Rahasia? Kenapa, Bu?" Siska bilang bosnya itu orang terobsesi padanya. Jadi dia pura-pura butuh bantuan supaya bisa ambil uang bosnya untuk modal usaha kita di sini. Cerita wanita tua itu tanpa curiga. "Mbak ini temannya Siska?" Aku terdiam. Air mataku nyaris jatuh. Tapi kali ini karena rasa geram yang tak terbendung. Aris bukan hanya dikhianati oleh moralnya sendiri, tapi dia juga menjadi sapi perah bagi wanita yang dia puja. Berun dengan suara bergetar. "Bukan, Bu, saya hanya orang yang ingin mengembalikan sesuatu yang bukan milik saya," jawabku sambil berbalik pergi. Sekarang aku punya tujuan baru. Aku tidak hanya akan menabung haji, aku akan memastikan Aris melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana investasi cintanya hanyalah sebuah penipuan besar, dan aku akan mengambil kembali setiap rupiah itu meski harus masuk ke sarang serigala. Aku pulang dengan kepala yang berdenyut, namun langkahku terasa jauh lebih ringan. Informasi dari Ibu Siska adalah kunci yang selama ini kucari. Aris mengira dia adalah pahlawan bagi wanita yang teraniaya. Padahal, dia hanyalah sebuah mesin ATM berjalan yang sedang ditertawakan di belakang punggungnya. Rencana besar mulai kususun. Aku harus mendapatkan kembali uang itu sebelum Siska menghilangkannya sama sekali. "Hana, kamu dari mana? Kamu tidak lihat rumah ini berantakan?" bentak Aris saat aku melangkah masuk. Ia tampak semakin tertekan. "Debt collector itu datang lagi tadi siang. Mereka menggenor pagar sampai Pak RT keluar." Aku meletakkan tas jinjingku dengan tenang. "Mas, aku punya solusi. Tapi kamu harus ikut aku besok sore." Aris mengerutkan kening. "Solusi apa? Kamu mau meminjamkan uangmu?" "Lebih dari itu." Aku tersenyum misterius. Senyum yang membuat Aris tampak gelisah. "Aku tahu di mana Siska menyembunyikan aset yang dia bangun dengan uangmu. Jika kita bisa mengambil aset itu, semua utangmu lunas, dan tabungan hajiku kembali." Mata Aris berbinar karena harapan palsu. "Benarkah? Di mana? Aku sudah mencoba mencarinya kemana-mana." "Besok sore, Mas. Pakai baju terbaikmu. Kita harus terlihat seperti pasangan investor yang sukses agar dia tidak curiga," ujarku sambil kembali ke mesin jahit. Malam itu aku bekerja tanpa henti. Aku tidak hanya menjahit seragam Ibu Rahmi, tapi aku menjahit sebuah jebakan. Aku membuat sebuah gaun yang sangat indah dari sisa-sisa kain sutra yang masih tersisa.
gaun yang akan kupakai untuk menyambut kehancuran sandiwara mereka. Keesokan harinya, aku membawa Aris ke alamat yang diberikan oleh wanita tua itu. Aris tampak bingung saat mobil taksi yang kami tumpangi masuk ke wilayah perkampungan. "Hana, tidak mungkin Siska di sini. Dia bilang dia tinggal di apartemen mewah di pusat kota," protes Aris. "Shh, lihat saja nanti Mas," bisikku. Kami berhenti di depan sebuah rumah yang bagian depannya sudah disulap menjadi toko kue dan butik kecil yang cukup rapi. Di sana, terlihat Siska sedang tertawa lepas sambil menghitung tumpukan uang di atas meja kasir. Tidak ada raut wajah sedih, tidak ada ketakutan pada penagih utang, dan yang paling mengejutkan, perutnya tampak rata. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. "Siska," bisik Aris. Suaranya bergetar antara rindu dan tidak percaya. Kami turun dari taksi. Siska mendongak, dan dalam sekejap, wajah cerianya berubah menjadi pucat pasi sepetih kapas. Ia mencoba menyembunyikan uang-uang itu ke dalam laci. Mas Aris, kenapa bisa ada di sini?" gagap Siska. "Mana janin yang kamu bilang itu, Siska? Mana utang pinjol yang katanya membuat nyawamu terancam?" tanyaku sambil melangkah maju dengan penuh wibawa. Aku berdiri di depannya mengenakan gaun sutra buatanku sendiri. Tampak jauh lebih berkelas daripada dirinya. "Aris, apa maksudnya ini?" Aris menatap Siska dengan nanar. "Siska, kamu bilang kamu diancam. Kamu bilang kamu butuh uang untuk menyelamatkan bayi kita." "Bayi?" Siska tertawa gugup, lalu mencoba kembali angkuh. "Mas, kamu itu terlalu polos. Siapa juga yang mau punya anak dari pria yang hanya bisa mencuri tabungan istrinya sendiri? Uang itu sudah jadi toko ini. Dan maaf, toko ini atas nama ibuku, bukan namamu." Aris terhuyang. Ia memegang pinggiran meja kasir agar tidak jatuh. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Aku melihat suamiku hancur, namun tidak ada rasa puas di hatiku. Yang ada, hanyalah tekad untuk mengambil apa yang menjadi hakku. "Siska," aku mengetuk meja kasir dengan jariku. "Aku tidak peduli dengan drama cinta kalian. Tapi aku membawa bukti aliran dana dari rekening Aris ke rekeningmu, lengkap dengan foto-foto USG palsu yang kamu gunakan untuk memerasnya. Jika dalam 24 jam uang haji saya tidak kembali, foto-foto dan bukti penipuan ini akan sampai ke meja polisi. Dan seluruh warga di kampung ini akan tahu bahwa toko kue ibumu dibangun dari uang hasil curian." Siska gemetar. Ia tahu aku tidak sedang menggertak. Di saat yang sama, para penagih utang yang sengaja aku kirimkan alamat ini, melalui pesan anonim tadi pagi, tampak muncul di ujung jalan. "Pilihannya ada di tanganmu, Siska," bisikku sedingin es. "Kembalikan uang Allah itu, atau kamu akan kehilangan segalanya malam ini." Suasana di toko kue itu mendadak mencekam. Suara deru motor para penagih utang di ujung jalan semakin nyaring, seperti genderang perang yang menuntut jawaban. Siska menoleh ke arah jalan dengan wajah panik, lalu menatapku dengan kebencian yang mendalam. Kamu sengaja menjebakku, kan?" teriak Siska. Ia tidak lagi tampak seperti wanita anggun di media sosial. Ia tampak seperti sudut yang terpojok. "Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya ada pada tempatnya," jawabku tenang, meski jantungku berdegup kencang. Aris masih mematung di sampingku. Ia menatap Siska seolah wanita itu adalah orang asing. "Siska, jadi selama ini kamu hanya memanfaatkan aku. Toko ini, uang itu, semua hanya sandiwara." "Sudahlah Mas Aris, kamu itu membosankan." Siska tiba-tiba merampas tas kecilnya di atas meja. "Kamu pikir aku benar-benar cinta? Aku butuh modal, dan kamu pria paling bodoh yang pernah kutemui." Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, Siska mendorong Aris hingga terjatuh menabrak rak kue lalu ia berlari ke arah pintu belakang. "Siska, berhenti!" teriakku. Aku tidak memperdulikan Aris yang merintih karena lengannya tergores rak kue. Aku mengejar Siska menembus dapur yang penuh dengan aroma mentega. Siska berlari ke arah gang sempit di belakang rumahnya. Tenagaku yang biasanya hanya kupakai untuk menginjak pedal mesin jahit, kini meledak menjadi kekuatan yang tidak kukenal. "Kembalikan hakku!" aku berteriak sambil terus mengejarnya. Di ujung gang, Siska mencoba menaiki seorang ojek yang sudah menunggunya. Tampaknya ia sudah menyiapkan rencana pelarian. Namun kakinya tersangkut tumpukan kayu bekas. Ia terjatuh dan tasnya terpelanting ke arahku. Aku segera menyambat tas itu. Di dalamnya, aku bisa merasakan gumpalan tebal uang kertas yang baru saja ia tarik dari kasir.
Siska mencoba bangkit. Wajahnya penuh debu. Kembalikan, itu uangku. Ini uang haji saya, Siska. Uang yang dikumpulkan dengan air mata. Aku memeluk tas itu erat-erat. Tiba-tiba, para penagih utang muncul di mulut gang. Melihat mereka, Siska gemetar hebat. Ia tidak punya pilihan lain melainkan melarikan diri ke arah berlawanan, meninggalkan tas dan segala sandiwaranya di kampung itu. Aku terengah-engah terduduk di tanah gang yang kotor. Aku buka tas itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tumpukan uang 100 ribuan. Jumlahnya cukup banyak, meski mungkin belum mencakup seluruh tabunganku yang hilang, tapi ini adalah awal. Aris menyusul dengan langkah pincang. Ia melihatku memeluk tas itu, dan melihat Siska yang sudah menghilang. Ia mencoba mendekat, hendak membantuku berdiri. Hana, syukurlah kamu tidak apa-apa. Mari, berikan tas itu kepadaku, biar aku yang mengamankan. Aku menepis tangannya dengan kasar. Aku berdiri sendiri, membersihkan debu di gaun sutraku. Aku menatap Aris dengan pandangan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Pandangan kasihan. Aman kan? Aku tertawa getir. Satu-satunya orang yang paling tidak aman untuk memegang uang ini adalah kamu, Mas. Tapi Hana, aku suamimu. Aku yang tahu bagaimana cara melunasi utang-utang itu agar mereka tidak mengejar kita lagi. Utang itu milikmu dan Siska. Uang di dalam tas ini adalah milik Tuhan. Aku akan membawanya langsung ke bank besok pagi untuk membuka rekening atas namaku sendiri. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan keselamatanku jika mereka datang lagi? Aris mulai merengek, menunjukkan sifat aslinya yang lemah. Aku menatap langit yang kini benar-benar sudah gelap. 10 tahun aku mengabdi, Mas. 10 tahun aku menabung untuk membawamu ke surga. Tapi kamu lebih memilih membangun neraka di rumah kita sendiri. Sekarang, belajarlah untuk memadamkan apinya sendiri. Aku berjalan keluar dari gang itu, meninggalkan Aris sendirian dalam kegelapan. Aku berhasil mengambil kembali sebagian uangku, tapi aku menyadari satu hal pahit. Rintangan terberatku bukanlah Siska, melainkan melepaskan pria yang masih berstatus suamiku ini dari hidupku sepenuhnya. Kemenangan kecil di gang sempit itu ternyata hanyalah ketenangan sebelum badai yang lebih besar. Aku pulang dengan tas berisi uang itu yang kupeluk erat di dalam taksi. Aris mengekor di belakang dengan taksi berbeda, dan sepanjang perjalanan, aku bisa merasakan hawa dingin yang menjalar. Bukan karena AC mobil, tapi karena aku tahu pria yang kucintai selama 1 dekade itu kini telah menjadi orang asing yang berbahaya. Sesampainya di rumah, hal pertama yang kulakukan adalah masuk ke kamar kerja dan mengunci pintu. Aku menghitung uang di dalam tas Siska. 60 juta, bisikku. Masih kurang dari total tabunganku, tapi ini lebih dari cukup untuk memulai kembali pendaftaran haji. Tiba-tiba, pintu kamar digedor dengan keras. Hana, buka! Kita harus bicara secara dewasa, teriak Aris dari luar. Suaranya tidak lagi memelas, tapi terdengar penuh tuntutan. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas. Tidurlah di sofa. Uang itu sebagian adalah hakku, Hana. Aku yang memberikannya pada Siska. Jadi itu uangku. Aris mulai kehilangan akal sehatnya. Aku butuh uang itu untuk membayar debt kolektor yang sekarang sedang menunggu di depan pagar rumah kita. Aku tersentak. Aku mengintip dari balik gorden. Benar saja, 2 pria berjaket hitam itu kembali. Mereka tampak tidak sabar. Aris benar-benar terdesak. Namun aku sudah bertekad, uang ini tidak boleh keluar dari rumah ini untuk dosa-dosa Aris. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan mesin jahitku dalam kegelapan, mendekap tas uang itu. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah dapur. Suara langkah kaki yang sangat pelan. Jantungku berdegup kencang. Aku mengambil gunting kain besarku berjaga-jaga. Aku keluar kamar perlahan dan melihat bayangan seseorang sedang menggeledah laci meja makan dengan kasar. "Mencari ini, Mas?" tanyaku sambil menyalakan lampu. Aris terlonjak. Ia memegang kunci cadangan lemari kerja yang biasanya kusimpan di dalam stoples kerupuk. Wajahnya tampak liar, matanya merah karena kurang tidur dan stres. "Hana, berikan uangnya. Tolong, mereka mengancam akan membawa motor dan semua alat elektronik di rumah ini kalau malam ini tidak ada setoran bunga." Suaranya gemetar. "Aku janji setelah ini aku akan bekerja 2 kali lipat untuk menggantinya." Janji yang sama seperti 10 tahun lalu. Aku melangkah mundur. "Mas, sadarlah. Kamu sudah kehilangan akal.
kamu mencoba mencuri dari istrimu sendiri untuk kedua kalinya dalam 3 hari. Aku bukan mencuri, aku menyelamatkan martabat kita. Martabat siapa? Martabatmu yang sudah hanyut bersama Siska? Tiba-tiba, terdengar suara benda keras menghantam pagar depan. Aris, keluar! Jangan sampai kami masuk ke dalam! Aris semakin panik. Ia mendekatiku, mencoba merebut tas yang tersampir di bahuku. Kami terlibat dalam aksi tarik-menarik yang emosional. Tidak ada pukulan, tidak ada kekerasan fisik yang kasar, hanya 2 pasang tangan yang saling berebut masa depan. Lepaskan, Mas, ini uang untuk Allah, teriakku sambil menangis. Allah tahu aku sedang kesulitan, Hana. Dia akan memaafkan, jawab Aris dengan logika yang menyesatkan. Dalam pergulatan itu, tas itu terbuka dan beberapa ikat uang jatuh berhamburan di lantai. Aris segera berlutut, mencoba memunguti uang itu dengan rakus. Di saat itulah, aku melihat betapa menyedihkannya pria di depanku ini. Ambil saja, Mas, kataku tiba-tiba, suaraku menjadi sangat dingin dan tenang. Aris terdiam, ia memegang tumpukan uang di tangannya, lalu menatapku. Dilema besar terpancar di wajahnya, memilih harga dirinya sebagai suami atau memilih rasa aman sesaat dari kejaran penagih utang. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu kami. Aris mematung dengan tumpukan uang di genggamannya. Di luar, suara teriakan para penagih utang semakin menjadi-jadi, dibarengi suara pagar besi yang diguncang hebat. Aris menatap uang itu lalu menatapku. Ada pergulatan batin yang hebat di matanya. Namun, saat suara bentakan dari luar kembali terdengar, rasa takutnya mengalahkan sisa-sisa cintanya. Ia memilih rasa aman. Tanpa sepatah kata pun, Aris meraup sisa uang yang berceceran di lantai, lalu berlari menuju pintu depan. Mas Aris, panggilku untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh. Pintu terbuka, lalu tertutup dengan dentuman keras. Aku terduduk lemas di lantai. Separuh dari uang yang baru saja kurampas dari Siska, sekitar 30 juta rupiah, kini dibawa pergi oleh suamiku sendiri untuk membayar bunga utang selingkuhannya. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Isak cantangisku yang sejak tadi kupendam, akhirnya pecah. Rasanya bukan hanya uang yang hilang, tapi jiwaku seolah ikut tergerus. Di rumah ini, di lantai ini, aku pernah membayangkan kami akan mengepak koper bersama menuju tanah suci. Kini yang tersisa hanyalah debu dan luka. Keesokan paginya, aku terbangun dalam keadaan menggigil. Bukan karena sakit, tapi karena trauma. Aku segera memeriksa sisa uang yang kusimpan di dalam kamar kerja. Masih ada 30 juta lagi. Aku harus segera bertindak sebelum Aris kembali atau sebelum para penagih utang itu mengincar sisanya. Aku segera bersiap menuju bank. Namun rintangan baru muncul. Saat aku membuka pintu rumah, aku mendapati sebuah pemandangan yang menghancurkan hatiku. Mesin jahit tua kesayanganku, sumber penghidupanku selama 10 tahun, terletak di teras rumah dalam keadaan rusak. Meja kayunya retak dan pedalnya patah. Rupanya malam itu para penagih utang itu sempat meluapkan amarah mereka pada apapun yang ada di teras sebelum Aris keluar bawa uang. Ya Allah, bisikku peluh. Aku berlutut di samping mesin itu peluh, mengelus kerangka besinya yang dingin. Tanpa mesin ini, aku tidak bisa menyelesaikan pesanan 50 seragam dari Ibu Rahmi. Jika aku gagal, aku harus membayar ganti rugi yang besar. Tabungan haji yang tersisa 30 juta itu terancam habis hanya untuk menutupi kerugian usaha. Di tengah keputusasaan itu, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor Aris. Hana, maafkan aku. Uang semalam ternyata hanya cukup untuk bunga dan denda. Mereka bilang kalau minggu depan tidak lunas, mereka akan membawa sertifikat rumah. Aku takut pulang. Aku menginap di kantor. Tolong siapkan sisa uangnya, Hana, demi keselamatan rumah kita. Pesan itu adalah tamparan terakhir. Ia tidak menanyakan kabarku. Ia tidak peduli pada mesin jahitku yang rusak. Ia hanya memikirkan sisa uang di tanganku. Aku berdiri, menghapus air mata dengan kasar. Aku tidak akan membiarkan rumah ini disita, tapi aku juga tidak akan memberikan sepeser pun lagi pada Aris. Aku mengambil keputusan sulit. Aku menghubungi sebuah jasa angkut barang. Halo, bisa kirim mobil bak ke alamat saya sekarang? Saya ingin memindahkan barang-barang usaha saya.
Jika rumah ini tidak lagi aman, maka akulah yang harus pergi. Aku akan membawa sisa mimpiku menjauh dari pengaruh beracun suamiku. Mobil bak terbuka itu terparkir di depan rumah. Aku menatap mesin jahitku yang patah dengan hati yang hancur. Rasanya seperti melihat sahabat karib yang terluka parah, namun tak bisa bicara. Pak supir membantuku menaikkan kerangka mesin itu dengan hati-hati ke atas bak mobil. "Mau dibawa kemana, Bu?" tanya Pak supir. "Ke bengkel mesin jahit di ujung kota, Pak. Setelah itu, antarkan saya ke kontrakan kecil di dekat pasar," jawabku mantap. Aku sudah tidak bisa tinggal di rumah ini. Aris memiliki kunci cadangan, dan para penagih utang itu tahu alamat ini. Bertahan di sini sama saja dengan menyerahkan leherku untuk disembelih pelan-pelan. Namun, rintangan ekonomi menghantamku tepat di wajah. Di bengkel, sang montir menggelengkan kepala melihat kondisi mesin jahitku. "Ini kerangka dalamnya retak, Bu Hana. Spare part-nya harus pesan dari luar kota karena ini mesin model lama. Biayanya mahal, sekitar 5 juta rupiah kalau mau beres dalam 3 hari, supaya ibu bisa lanjut menjahit," ujar Pak Toto sang montir. 5 juta? Uang di tanganku sekarang hanya cukup untuk biaya kontrakan dan modal sisa bahan. Jika kupakai 5 juta untuk mesin, aku tidak punya uang untuk membeli kancing dan resleting pesanan 50 seragam Ibu Rahmi. Jika aku tidak menjahit, kontrak batal. Jika kontrak batal, tamatlah riwayat mimpiku. Aku duduk di kursi panjang bengkel yang kusam. Tanganku merogoh ke dalam tas, menyentuh sebuah kotak beludru merah kecil yang kuselipkan di sela-sela baju. Aku membukanya. Di dalamnya melingkar sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati. Itu adalah warisan terakhir almarhumah ibuku. "Hana, emas ini untuk keadaan paling darurat dalam hidupmu. Gunakan hanya jika kamu merasa tidak ada lagi jalan keluar," bisik suara ibu di dalam ingatanku. Apakah ini saatnya? Menjual kenangan terakhir dari ibu demi menutupi lubang yang digali oleh kesalahan suamiku? Air mata jatuh membasahi liontin itu. Rasanya aku menjadi anak yang sangat tidak berbakti. Tiba-tiba, ponselku kembali bergetar. Bukan pesan dari Aris, melainkan telepon dari Ibu Rahmi. "Halo Hana, bagaimana progres seragamnya? Saya dengar ada keributan di rumahmu dari tetangga. Kamu baik-baik saja kan? Ingat ya, minggu depan pesanan harus masuk butik karena akan ada pameran." "Iya Bu Rahmi, sedang dalam pengerjaan, mohon doanya." Suaraku bergetar hebat. Aku harus terlihat kuat di depan klien. Setelah menutup telepon, aku menatap kalung itu lagi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ini bukan tentang menjual emas, ini tentang membeli kembali masa depanku. Aku berjalan menuju toko emas di seberang bengkel dengan langkah berat. Di depan pintu toko, aku berpapasan dengan sebuah mobil mewah yang baru saja berhenti. Pintu mobil terbuka, dan aku melihat Siska keluar dari sana dengan wajah sumringah, menggandeng seorang pria paruh bada yang tampak sangat kaya. Siska melihatku. Ia memakai kacamata hitam, menurunkannya sedikit untuk menatapku dengan tatapan menghina. Bu penjahit, mau jual perhiasan ya buat makan? Kasihan sekali," sindirnya sambil tertawa kecil. "Harusnya kamu ikut caraku, cari sandaran yang kokoh, bukan malah sibuk injak pedal mesin jahit sampai kaki pecah-pecah." Aku mengepalkan tangan, mencengkeram kotak beludru itu erat-erat. Amarahku mendidih, namun aku tidak akan membiarkan wanita ini melihatku hancur. "Sandaranmu mungkin kokoh hari ini, Siska, tapi kakiku jauh lebih kuat karena aku berdiri di atas kejujuran. Kita lihat saja siapa yang akan tetap berdiri saat badai yang sebenarnya datang." Aku melangkah masuk ke toko emas tanpa menoleh lagi. Di dalam, aku meletakkan kalung itu di atas nampan beludru milik toko. Inilah pilihanku, pilihan yang paling menyakitkan, namun akan menjadi bensin bagi api semangatku yang hampir padam. Uang hasil penjualan kalung ibu terasa panas di genggamanku. 5 juta rupiah untuk menghidupkan kembali mesin jahitku, dan sisanya untuk membayar uang muka kontrakan sempit di gang tersembunyi. Aku tidak kembali ke rumah itu. Aku mengirimkan pesan singkat kepada Aris. "Ambil saja rumah itu dan segala isinya. Aku hanya membawa mesin jahitku. Kita bertemu di pengadilan." 3 hari kemudian, di sebuah kontrakan yang hanya cukup untuk 1 tempat tidur dan meja jahit, mesin jahitku kembali berderu. Suaranya tidak lagi semulus dulu, ada bunyi denting kasar akibat luka pada kerangkanya, persis seperti hatiku. Namun mesin itu tetap berjalan. Tiba-tiba pintu kontrakanku digedor dengan kalap.
Aris berdiri di sana, penampilannya hancur, kemeja kantornya kusut dan matanya cekung. "Hana, apa-apaan surat gugatan cerai ini?" Aris masuk tanpa izin, melemparkan map berwarna hijau ke atas tumpukan kain seragamku. "Kamu mau meninggalkanku di saat aku sedang di titik terendah? Di mana sumpah pernikahanmu, Hana?" Aku tidak berhenti menjahit. Injakanku pada pedal semakin kencang. "Sumpah pernikahan itu sudah kamu bakar bersama uang haji kita, Mas. Kamu yang pergi lebih dulu saat kamu melangkah ke pelukan Siska." "Aku sudah putus dengan Siska. Dia menipuku. Dia sudah bersama pria lain yang lebih kaya." Aris berteriak frustasi, mencoba meraih bahuku agar aku berhenti bekerja. Aku berdiri menatapnya dengan tatapan yang sangat kosong. "Dia menipu kamu dan kamu menipuku. Kalian berdua sama saja. Bedanya, aku punya harga diri untuk bangkit, sementara kamu hanya punya harga diri untuk mengemis." "Hana, tolong, rumah itu akan disita. Bank sudah mengirim surat peringatan terakhir. Jika kamu tidak membantuku dengan sisa uangmu, kita akan jadi gelandangan." Aku tertawa getir. "Bukan kita, Mas, tapi kamu. Aku sudah jadi gelandangan di rumahku sendiri sejak kamu mencuri kotak kayu itu. Sisa uangku adalah milik Allah untuk pendaftaran haji yang tertunda. Tidak 1 rupiah pun akan kugunakan untuk membayar dosa-dosamu." Aris jatuh terduduk di lantai semen yang lembab. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba memeluk kakiku. "Jangan ceraikan aku, Hana. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan berubah. Aku janji." Ini adalah pilihan tersulitku, melihat pria yang pernah sangat kucintai bersimpuh dalam kehinaan. Separuh hatiku ingin memaafkan, namun separuh jiwaku yang lain berteriak bahwa memaafkan macan yang sedang terluka hanya akan membuatnya menerkamku kembali saat ia pulih. "Lepaskan, Mas," kataku pelan namun tegas. "Mempertahankanmu adalah bentuk pengkhianatan pada diriku sendiri. Aku sudah menjual kalung warisan ibu hanya agar aku tetap bisa bekerja. Di mana kamu saat aku berjuang di toko emas?" Aku melepaskan tangannya dari kakiku. Aku mengambil map hijau itu, lalu meletakkannya kembali di pangkuannya. "Keluar, Mas, sebelum aku memanggil warga. Aku punya 50 seragam yang harus selesai besok pagi. Itu adalah tiket kehidupanku. Dan kamu bukan lagi bagian dari rencana masa depanku." Aris jatuh gentai di lantai semen yang lembab. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba memeluk kakiku. "Jangan ceraikan aku, Hana. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan berubah. Aku janji." Ini adalah pilihan tersulitku, melihat pria yang pernah sangat kucintai bersimpuh dalam kehinaan. Separuh hatiku ingin memaafkan, namun separuh jiwaku yang lain berteriak bahwa memaafkan macan yang sedang terluka hanya akan membuatnya menerkamku kembali saat ia pulih. "Lepaskan, Mas," kataku pelan namun tegas. "Mempertahankanmu adalah bentuk pengkhianatan pada diriku sendiri. Aku sudah menjual kalung warisan ibu hanya agar aku tetap bisa bekerja. Di mana kamu saat aku berjuang di toko emas?" Aku melepaskan tangannya dari kakiku. Aku mengambil map hijau itu, lalu meletakkannya kembali di pangkuannya. "Keluar, Mas, sebelum aku memanggil warga. Aku punya 50 seragam yang harus selesai besok pagi. Itu adalah tiket kehidupanku. Dan kamu bukan lagi bagian dari rencana masa depanku." Aris jatuh gentai di lantai semen yang lembab. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba memeluk kakiku. "Jangan ceraikan aku, Hana. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan berubah. Aku janji." Ini adalah pilihan tersulitku, melihat pria yang pernah sangat kucintai bersimpuh dalam kehinaan. Separuh hatiku ingin memaafkan, namun separuh jiwaku yang lain berteriak bahwa memaafkan macan yang sedang terluka hanya akan membuatnya menerkamku kembali saat ia pulih. "Lepaskan, Mas," kataku pelan namun tegas. "Mempertahankanmu adalah bentuk pengkhianatan pada diriku sendiri. Aku sudah menjual kalung warisan ibu hanya agar aku tetap bisa bekerja. Di mana kamu saat aku berjuang di toko emas?" Aku melepaskan tangannya dari kakiku. Aku mengambil map hijau itu, lalu meletakkannya kembali di pangkuannya. "Keluar, Mas, sebelum aku memanggil warga. Aku punya 50 seragam yang harus selesai besok pagi. Itu adalah tiket kehidupanku. Dan kamu bukan lagi bagian dari rencana masa depanku." Aris jatuh gentai di lantai semen yang lembab. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba memeluk kakiku. "Jangan ceraikan aku, Hana. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan berubah. Aku janji." Ini adalah pilihan tersulitku, melihat pria yang pernah sangat kucintai bersimpuh dalam kehinaan.
Separuh hatiku ingin memaafkan, namun separuh jiwaku yang lain berteriak bahwa memaafkan macan yang sedang terluka hanya akan membuatnya menerkamku kembali saat ia pulih. Lepaskan, Mas, kataku pelan namun tegas. Mempertahankanmu adalah bentuk pengkhianatan pada diriku sendiri. Aku sudah menjual kalung warisan ibu hanya agar aku tetap bisa bekerja. Di mana kamu saat aku berjuang di toko emas? Aku melepaskan tangannya dari kakiku. Aku mengambil map hijau itu, lalu meletakkannya kembali di pangkuannya. Keluar, Mas, sebelum aku memanggil warga. Aku punya 50 seragam yang harus selesai besok pagi. Itu adalah tiket kehidupanku. Dan kamu bukan lagi bagian dari rencana masa depanku. Aris jatuh gentai di lantai semen yang lembab. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba memeluk kakiku. Jangan ceraikan aku, Hana. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan berubah. Aku janji. Ini adalah pilihan tersulitku, melihat pria yang pernah sangat kucintai bersimpuh dalam kehinaan. Separuh hatiku ingin memaafkan, namun separuh jiwaku yang lain berteriak bahwa memaafkan macan yang sedang terluka hanya akan membuatnya menerkamku kembali saat ia pulih. Lepaskan, Mas, kataku pelan namun tegas. Mempertahankanmu adalah... Fajar menyingsing di jendela kecil kontrakanku. Mataku perih. Punggungku terasa kaku, dan jemariku mati rasa setelah semalaman tidak tidur. Namun di atas meja potong, 50 seragam pesanan Ibu Rahmi tertumpuk rapi. Jahitannya presisi, detailnya sempurna. Sebuah mahakarya yang lahir dari rasa sakit yang dikonversi menjadi energi. Pukul 8 pagi, Ibu Rahmi datang dengan mobilnya ke gang sempit itu. Ia terkejut melihat kondisiku dan tempat tinggalku yang baru. Hana, kenapa kamu pindah ke tempat seperti ini? Tanyanya sambil mengelus pundakku yang gemetar karena kelelahan. Demi ketenangan jiwa, Bu. Jawabku singkat sambil menyerahkan pesanan seragamnya. Ibu Rahmi memeriksa satu persatu baju itu. Matanya berbinar. Luar biasa, Hana. Jahitanmu kali ini terasa berbeda. Ada nyawa di dalamnya. Kamu tahu, pemilik biro perjalanan haji yang memesan seragam ini sedang mencari mitra tetap untuk memproduksi seragam jamaah mereka tahun depan. Melihat kualitas ini, aku akan merekomendasikanmu secara eksklusif. Aku tertegun. Rezeki Allah datang dari arah yang tak terduga, tepat saat aku melepaskan ketergantunganku pada manusia. Ibu Rahmi menyerahkan amplop coklat berisi pelunasan yang jumlahnya jauh melebihi kesepakatan awal, sebagai bonus atas kecepatan kerjaku. Gunakan ini untuk modal, Hana. Jangan menyerah pada keadaan. Pesannya sebelum pamit. Setelah Ibu Rahmi pergi, aku langsung menuju bank. Bukan untuk menabung di rekening bersama yang dulu sering diintip Aris, melainkan untuk membuka rekening baru atas namaku sendiri. Saat aku memegang buku tabungan baru itu, rasanya seperti memegang tiket kebebasan. Namun dunia luar tak membiarkanku tenang begitu saja. Saat berjalan pulang, aku melihat Aris berdiri di depan sebuah toko barang bekas, mencoba menjual jam tangan yang dulu kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Ia tampak sangat menderita. "Hana, tunggu!" teriaknya saat melihatku. Aku berhenti, namun tidak mendekat. "Aku sudah kehilangan rumah itu, Hana. Bank menyitanya pagi ini. Aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang." Suaranya serak. Ia menatap buku tabungan di tanganku dengan tatapan lapar. "Tolong, pinjamkan aku sedikit saja. Aku janji akan mencicilnya." Aku menatap jam tangan di tangannya. Hadiah yang kubeli dengan lembur menjahit bertahun-tahun lalu. "Jam itu adalah hadiah terakhirku untukmu, Mas. Jual saja. Uangnya mungkin cukup untukmu makan seminggu. Tapi jangan pernah meminta hasil keringatku lagi. Kamu punya kaki yang kuat untuk bekerja. Pakailah itu sebelum kamu meminta-minta." "Kenapa kamu jadi begitu kejam, Hana?" Bentaknya mulai putus asa. "Bukan kejam, Mas. Aku hanya baru sadar bahwa selama 10 tahun ini, aku telah memanjakan seorang pencuri dalam selimut. Jika aku membantumu sekarang, aku hanya akan memperpanjang daftar kemalasanmu." Aku berbalik dan berjalan terus. Rasanya perih melihatnya begitu. Tapi aku tahu, jika aku goyah sekali saja, aku akan terseret kembali ke dalam pusaran lumpur yang sama. Sore itu, aku kembali ke kontrakan. Aku tidak lagi merasa sempit. Di sudut ruangan, mesin jahitku seolah tersenyum.
Aku mengambil selembar kain putih, mulai memotong pola untuk sebuah mimpi baru, seragam hajiku sendiri. Aku mulai berdikari, tanpa bayang-bayang, tanpa rasa takut akan uang yang hilang di tengah malam. Inilah awal dari kemenangan yang sesungguhnya. Dunia ternyata berputar lebih cepat dari yang aku bayangkan. Kabar tentang kualitas jahitanku pada 50 seragam itu sampai ke telinga Bapak Haji Mansur, pemilik biro perjalanan haji dan umroh terbesar di kota ini. Sore itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gang sempit kontrakanku. Sosok pria berwibawa dengan peci putih turun dan mengetuk pintu kayuku yang sudah mulai lapuk. "Ibu Hana, saya Mansur," ucapnya ramah. "Ibu Rahmi bercerita banyak soal keteguhan hati Anda. Saya kesini bukan untuk berbelas kasih, tapi untuk berbisnis." Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu kuning temaram, Bapak Mansur membentangkan sebuah kontrak kerjasama. "Saya butuh 1000 set seragam batik jamaah untuk keberangkatan musim depan. Saya ingin jahitan tangan yang rapi, bukan hasil mesin pabrikan yang asal-asalan. Ibu Rahmi menjamin ibu bisa mengordinasi ini." Jantungku berdegup kencang. 1000 setel? Itu bukan hanya sekedar pekerjaan, itu adalah sebuah lompatan hidup. "Tapi Pak, saya hanya sendirian dengan satu mesin jahit yang sedikit terluka," jawabku jujur sambil menunjuk mesin jahitku. Bapak Mansur tersenyum bijak. "Gunakan uang muka ini untuk menyewa ruko kecil dan ajaklah janda-janda atau wanita yang membutuhkan pekerjaan di sekitar sini. Jadilah pemimpin bagi mereka, Hana. Aku melihat potensi besar di mata Anda." Saat aku menerima cek uang muka itu, air mataku luruh. Nilainya 5 kali lipat dari seluruh tabungan haji yang dicuri Aris. Allah tidak hanya mengganti apa yang hilang, tapi Dia melipat gandakannya di saat aku sudah benar-benar ikhlas kehilangan segalanya. Namun, di tengah cahaya kesuksesan yang mulai bersinar, bayangan masa lalu kembali muncul dengan cara yang dramatis. Saat aku sedang melihat-lihat ruko kecil di pinggir jalan raya, aku melihat kerumunan orang di depan sebuah toko kosmetik. "Penipu, kembalikan uang kami!" teriak beberapa wanita. Di tengah kerumunan itu, aku melihat Siska. Ia tampak sangat berbeda. Rambutnya yang dulu tertata rapi kini kusut. Ia sedang diseret keluar oleh petugas keamanan karena mencoba membawa lari barang-barang toko tempat ia bekerja sebagai pelayan. Ternyata pria kaya yang bersamanya tempo hari juga hanya memanfaatkan kecantikannya sebelum meninggalkannya dalam tumpukan utang baru. Sispa melihatku dari jauhan. Ia menatapku dengan mata yang penuh ketakutan dan rasa malu. Tidak ada lagi tawa mengejek. Ia kini berada di posisi yang dulu ia prediksikan untukku, hancur dan terhina. Aku tidak mendekat untuk mencaci. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajah. Rasa benci itu telah menguap berganti dengan rasa syukur yang mendalam karena aku tidak memilih jalan pintas seperti dirinya. Malam itu, aku kembali ke kontrakan dan aku mulai mengemas barang-barangku untuk pindah ke ruko baru. Saat aku mengangkat sebuah kotak kain, aku menemukan setangkai mawar putih kering pemberian Aris di taman waktu itu. Aku terdiam sejenak. Dulu, mawar ini adalah lambang cinta. Sekarang ia hanya sampah organik yang rapuh. Tanpa ragu, aku membuangnya ke tempat sampah. Aku tidak butuh bunga dari pria yang memetik akar hidupku. Esok pagi, aku akan membuka lembaran baru. Ruko itu akan kuberi nama Butik Cahaya Baitullah. Aku akan bekerja, aku akan memberdayakan sesama wanita, dan aku akan memastikan bahwa setiap tusukan jarumku adalah langkah yang semakin dekat menuju Ka'bah. Ruko baruku kini riuh dengan suara tawa dan deru mesin jahit. Ada 10 wanita. Kebanyakan adalah para ibu tunggal yang senasib denganku, bekerja dengan penuh semangat di bawah bimbinganku. Butik Cahaya Baitullah bukan sekedar tempat usaha. Ia telah menjadi rumah perlindungan bagi mereka yang ingin bangkit dari keterpurukan. Pagi ini aku mengenakan pakaian terbaikku, bukan kain sutra mahal yang dulu kupotong karena amarah, melainkan baju kurung sederhana hasil jahitanku sendiri yang sangat rapi. Aku melangkah menuju bank syariah di pusat kota. Di tanganku terdapat tas kecil berisi dokumen dan uang pelunasan haji. Saat petugas bank menyebut namaku dan memproses pendaftaranku, air mata yang selama ini kutahan jatuh juga. Namun, ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemenangan. Selamat Ibu Hana, nama Ibu sudah resmi terdaftar.
Estimasi keberangkatan ibu sudah masuk dalam daftar prioritas karena kategori tabungan ibu yang konsisten, ujar petugas itu ramah. Aku mengucap syukur berkali-kali. Rasanya beban 10 tahun itu terangkat seketika dari pundakku. Namun, saat aku keluar dari gedung bank yang megah itu, aku dikejutkan oleh sosok yang duduk di tangga samping gedung. Seorang pria dengan baju yang kotor memegang kantong plastik berisi botol-botol bekas. Ia tampak sedang beristirahat sambil memijat kakinya yang bengkak. Itu Aris. Wajahnya yang dulu bersih kini kusam dimakan terik matahari. Ia sudah tidak bekerja di kantor lagi. Aku mendengar selintingan bahwa ia dipecat karena masalah utang piutang yang mencoreng nama baik perusahaan. "Mas Aris?" panggilku pelan. Ia mendongak. Matanya yang dulu penuh kebohongan kini hanya menyisakan kekosongan. Ia tertegun melihat penampilanku yang jauh lebih segar dan berwibawa. Aris buru-buru menyembunyikan kantong plastik botol bekasnya di belakang punggung, seolah sisa-sisa harga dirinya mencoba bangkit. "Hana, kamu dari bank?" Suaranya serak. "Iya mas, aku baru saja mendaftarkan namaku kembali." Jawabku tanpa nada sombong, hanya ketulusan. Aris menunduk, bahunya berguncang pelan. Aku benar-benar bodoh kan? Aku membuang berlian demi mengejar bayangan yang ternyata hanyalah fata morgana. Sekarang aku tidak punya apa-apa, Hana. Rumah hilang, pekerjaan hilang, bahkan untuk makan pun aku harus mencari di tumpukan sampah. Aku menatapnya dengan rasa iba yang mendalam, tapi bukan lagi rasa cinta. Allah memberikan kita pilihan, Mas. Kamu memilih jalan yang terlihat mudah, namun menghancurkan. Aku memilih jalan yang sulit, namun menyelamatkan. Aku merogoh tas, mengambil beberapa lembar uang kertas, bukan uang dari hasil tabungan hajiku, melainkan uang zakat dari keuntungan butikku bulan ini. Aku meletakkannya di samping tempatnya duduk. Gunakan ini untuk makan dan mencari pakaian yang layak, agar kamu bisa mencari kerja yang halal. Aku memaafkanmu, Mas. Benar-benar memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi agar hatiku bersih saat aku berangkat ke Tanah Suci nanti. Aris menatap uang itu, lalu menatapku dengan mata yang basah. "Hana, apa masih ada kesempatan? Aku akan mulai dari nol, bersamamu." Aku menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Kesempatan untuk berubah selalu ada di depan Allah, Mas. Tapi untuk kita, jalannya sudah selesai di persimpangan yang lalu. Aku sudah mendaftarkan namaku sendirian, dan di sana, di depan Ka'bah nanti, aku akan mendoakan agar kamu menemukan jalan pulangmu sendiri. Aku berbalik dan berjalan menuju mobil yang sudah menungguku. Aku tidak menoleh lagi. Pintu masa laluku telah tertutup rapat, terkunci oleh kekuatan doa dan kerja keras. Di depan sana, cahaya Baitullah seolah sudah melambai, menyambutku pulang ke pelukan kedamaian yang sesungguhnya. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa seperti mimpi yang berjalan di atas kenyataan. Butikku semakin ramai, namun aku telah mendelegasikan semua tugas kepada ibu-ibu di ruko. Aku ingin fokus mempersiapkan batin. Kotak kayu jati tua yang dulu dihancurkan Aris telah kuperbaiki. Kini kotak itu tidak lagi berisi uang, melainkan surat-surat doa dari para karyawanku yang menitipkan harapan untuk kubawa ke Tanah Suci. 1 minggu sebelum keberangkatan, aku mengadakan syukuran sederhana di ruko. Di tengah acara, seorang pria paruh badan datang menghantarkan sebuah paket tanpa nama pengirim. "Untuk Ibu Hana," ucap kurir itu. Kubuka kotak itu di depan para tamu. Isinya adalah sebuah kain ihram laki-laki yang masih baru, dan sebuah surat lusuh. "Hana, aku tahu aku tidak pantas. Kain ihram ini kubeli dengan upah pertamaku menjadi kuli angkut di pasar. Aku tidak berharap kamu membawanya, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mulai belajar artinya bekerja keras. Doakan aku agar Allah mengampuni pencuri ini di Tanah Suci nanti. Selamat jalan, tamu Allah." Aku terdiam menatap kain ihram itu. Ada rasa sesak yang halus, namun bukan lagi rasa sakit hati. Kubungkus kembali kain ihram itu dengan rapi. Aku memutuskan untuk menyumbangkannya ke masjid terdekat agar bisa digunakan oleh orang lain yang membutuhkan. Memaafkan adalah satu hal, namun membawa beban masa lalu ke tempat tersuci adalah hal lain. Aku ingin datang kepadanya dengan hati yang benar-benar kosong dari urusan dunia. Pagi itu, bandara dipenuhi oleh isak tangis haru dan seragam batik yang seragam.
Batik yang sama dengan yang kujahit dengan tangan gemetarku setahun lalu. Aku berdiri di barisan jamaah, memegang koper kecilku. Tiba-tiba, dari balik pagar pembatas bandara, aku melihat sosok pria yang sangat kukenal. Aris berdiri di sana, di antara kerumunan pengantar. Ia tidak mendekat. Ia hanya melambaikan tangan dari jauh. Wajahnya tampak lebih bersih meski pakaiannya sangat sederhana. Ia tersenyum, senyum tulus yang tidak kulihat selama 10 tahun terakhir. Di sampingnya, tak jauh dari sana, aku juga melihat Siska. Ia tampak sangat kusam, berdiri dengan perut yang mulai membesar, bukan karena kehamilan yang dulu ia palsukan, tapi mungkin karena beban hidup yang berat. Ia menatapku dengan mata yang redup, penuh penyesalan yang tak terucap. Aku menarik napas panjang. Aku menatap mereka berdua, lalu mengangguk kecil sebagai tanda perpisahan terakhir. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih. Tanpa pengkhianatan kalian, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku bisa berdiri. Tanpa kotak yang dikosongkan, aku tidak akan pernah tahu cara mengisi hidupku dengan keberkahan." Saat pengeras suara memanggil nama jamaah untuk masuk ke ruang tunggu, aku melangkah dengan ringan. Semua beban, amarah, dan kenangan pahit seolah tertinggal di lantai bandara. Aku melangkah menuju pesawat yang akan membawaku memenuhi janji 10 tahun lalu. Panas matahari di Mekah tidak terasa menyengat, melainkan seperti pelukan hangat yang menenangkan. Aku berdiri di depan Ka'bah, bangunan hitam megah yang selama ini hanya kulihat di sajadah dan kalender butut di kamar jahitku. Aku bersimpuh, keningku menyentuh marmer dingin di depan Baitullah. Air mataku mengalir deras, membasahi kain ihram putihku. Labaik Allahumma labaik. Aku menyadari satu hal besar. Perjalanan 10 tahun menabung bukan hanya tentang mengumpulkan uang untuk membeli tiket pesawat. Itu adalah perjalanan menghancurkan ego. Perjalanan menyaring siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Dan perjalanan menemukan bahwa satu-satunya sandaran yang tidak akan pernah runtuh adalah Dia. Pelajaran yang kupetik sangat mahal. Kejujuran adalah modal utama. Harta yang dibangun dari pengkhianatan akan menguap seperti embun. Namun rezeki yang dicari dengan tetesan keringat jujur akan kekal dan berlipat ganda. Kesabaran bukan berarti diam. Sabar adalah tetap bergerak dan berusaha meskipun dunia sedang mencoba meruntuhkanmu. Memaafkan adalah kunci kebebasan. Aku memaafkan Aris dan Siska bukan karena mereka benar, tapi karena aku berhak untuk bahagia tanpa beban kebencian. Ceritaku bermula dari sebuah kotak kayu yang dikosongkan oleh tangan manusia, namun berakhir dengan hati yang dipenuhi oleh cahaya Tuhan. Kini, aku bukan lagi Hana si penjahit malang yang dikhianati. Aku adalah Hana, wanita merdeka yang telah menemukan rumahnya yang sesungguhnya.